Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fiderini, NIM 191176 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan memenuhi UTS mata kuliah pembelajaran IPA mengenai video animasi tentang peduli terhadap makhluk hidup. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3 yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, Bu. Seperti gambar yang telah Ibu beri, apa ada yang tahu terkait tanaman tersebut? Tanaman padi, Bu. Iya benar, tanaman padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia, karena padi menghasilkan beras bagi banyak penduduk di Indonesia. Selanjutnya mari semua anak-anak, buka buku tematik pada halaman 1 dan mari membaca pada bacaan padi. Setelah itu jawablah pertanyaan yang terdapat di bawah teks dengan teman sebangkumu. Kiara. Menurut aku jawaban nomor 1 itu yang sesuai dengan isi bacaan adalah tanaman padi yang sangat penting bagi penduduk Indonesia. Sedangkan menurut aku nomor 2 itu mengapa tanaman padi penting, karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi. Kalau nomor 3 itu di mana tanaman padi itu dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Sedangkan lama proses tanaman padi berlangsung antara 110 hari sampai 130 hari. Sedangkan nomor 5. Gabu adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Baik, semua jawaban sudah benar. Selanjutnya anak-anak boleh menuliskan pertanyaan di buku tulis kalian jika ada yang belum dimengerti. Baik, Bu. Baik, setelah semua sudah memahami, Ibu akan memberikan tugas kelompok yaitu membuat 3 tahap pertumbuhan padi. Kalian boleh memilih tempat diskusi yang terbaik menurut kalian. Baik, Bu. Menurut aku tahap pertama dalam pertumbuhan padi adalah biji padi direndam 1 malam di dalam air. Kemudian ditanam di lahan sementara. Benar, dan biji padi tersebut bisa direndam di dalam ember yang cukup besar. Menurut aku setelah biji direndam lalu akan tumbuh. Akar dan tunasnya akan menonjol keluar. Setelah akar dan tunas menonjol, lalu batangnya akan keluar dan memanjang. Lalu langkah ketiga yaitu tanaman padi berbunga hingga gabuh matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Benar, aku setuju. Baik, setelah semua sudah memahami dengan baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kembali tentang 3 kondisi geografis yang ada di buku yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kondisi geografis yang pertama adalah pantai yaitu daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Lalu mengapa disebut sebagai pantai terjal, Bu? Karena berbentuk dinding-dinding yang bukit yang terjal disebabkan alunan ombak yang menghantam dinding dengan sangat kuat sehingga mengakibatkan bentukan yang terjal. Kondisi geografis yang kedua adalah dataran rendah, dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan diantaranya, pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan, seperti perkebunan kelapa dan tebu. Jadi cukup banyak kegiatan yang dilakukan pada dataran rendah ya, Bu. Benar. Selanjutnya adalah dataran tinggi, yaitu permukaan bumi yang memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan objek wisata dan usaha perkebunan. Lalu pekerjaan apa saja, Bu, yang biasanya ada di daerah dataran tinggi? Ada pertanian, lalu ada perkebunan dan peternakan, ada properti villa dan hotel, ada pemandu wisata dan ada kuliner. Baik, Bu, saya sudah paham. Baik anak-anak, setelah mempelajari kondisi geografis pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas individu yang dikerjakan di rumah yaitu kalian mencoba menganalisis mengenai lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, dan mata pencaharian penduduk pada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Apakah sampai sini sudah paham dengan tugasnya masing-masing? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, sekian pertemuan pada hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugasnya masing-masing di rumah.
Baik Bu, terima kasih. Untuk tugasnya, menurut saya lokasi pantai itu ada pada berbatasan langsung dengan laut, sedangkan dataran tinggi memiliki lokasi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut, sedangkan permukaan bumi yang ketinggiannya kurang dari 200 meter. Menurut saya sedangkan ciri-cirinya, pantai itu berbatasan langsung dengan laut. Dataran tinggi memiliki ketinggian 500 meter, dan dataran rendah kurang dari 200 meter. Sedangkan sumber daya alam di pantai, ada ikan, rumput laut, dan kerang. Pada dataran tinggi ada tanaman sayuran, dan buah-buahan, dan pada dataran rendah ada hewan ternak, sayuran dan buah-buahan. Jika dilihat pada manfaatnya pantai sebagai tempat objek wisata, dataran tinggi sebagai tempat peristirahatan, dan dataran rendah sebagai para pekerja, petani, perkebunan, peternakan, dan para industri. Sedangkan mata pencaharian penduduk di pantai, itu ada nelayan dan petani tambang. Pada dataran tinggi ada petani dan pekebun, pada dataran rendah ada petani karyawan dan buruh. Terima kasih, semoga video yang dapat saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dadah.